orang biasa mau mensyafaati. Mensyafaati itu apa toh? Nulung. Pokoknya taat le swarga sok kowe ditolong. Tolong ning ndi sapa sing nulung? Yadullahi ma'al jamaah wa man syadza ilan nar. Loh, kok dalil lawas? Dalilnya lawas, tapi kalau yang lawas pengertiannya salah. Dalil itu kata para ulama, baik pensyarah maupun yang sudah termaktub, itu adalah ahlul ilmi wal fiqh. Ahlul ilmi, ahlul hadis. Jadi alaikum bil yadullahi mal jamaah wa man syadza ilan nar, itu jamaahnya itu bermakna golongan ulama, tetapi golongan yang ahli ilmu. Kalau ayatnya fas'alu ahla dzikri, jangan berpisah dari mereka. Artinya berarti kan berkelompok. Tapi bukan hizib, bukan asabiyah, bukan betul-betul urusan supaya agamanya benar dan teramut. Itu. Nah, di Indonesia seperti itu diatur dengan undang-undang. Tidak boleh ada pengajian liar. Kan begitu. Apalagi sholatnya ada itu di Bawean itu menghadap ke timur. Ini sudah tidak punya organisasi, nggak punya yayasan, nggak punya. Tahu-tahu ada aliran yang sholatnya ngadep ke timur. Ini baratnya mana nih kita? Baratnya sini. Sana. Ngadepnya ke timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting diperhatikan ya, penyakit kita bertahun-tahun yang sudah mendarah mendaging, doktrin kesesatan penyimpangan itu kita dibikin menjadi asabiyah, menjadi orang yang asabiyah, menjadi orang yang hizbiyah, yang dilarang oleh Allah Rasul. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tetapi Islam itu, din itu apa? Din itu apa? Jamaah? Enggak. Din itu agama Islam. Jangan berpecah belah, berfirqah dalam Islam. Harus jadi satu. An aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Jadi yang paling penting diingat, itu penyakit lama yang salah itu buang, bersihkan. Islam itu satu. Pokoknya ada orang menetepi rukun Islam udah muslim, gak usah ngukumi macam-macam. Kalau mau ngukumi tanya ulama dulu. Kita ngukumi umpama sampai salah, ternyata kita ngukumi Islam dia kafir, di luar pengetahuan kita, nggak apa-apa. Daripada kita ngukumi kafir salah, nah itu berat. Kekafiran itu akan kembali kepada yang menuduh. Jadi berkelompok, ngaji, rutin, silahkan. Yang paling penting hati ini bersihkan dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu mungkin yang menjadi pembuka, bahwa pagi ini kita akan buka dialog atau tanya jawab jika diperlukan, dan hal-hal yang seputar bab syubhat yang selama ini sudah bertahun-tahun ngerogoti membalung semua, ngerogoti pemikiran kita, kemudian membatasi gerak kita, seakan-akan kita itu berada di dalam penjara. Dalilnya ada memang, cuman penerapannya bukan untuk itu. Katanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, sehingga bergaul pun nggak boleh kemana-mana. Masya Allah, saya kalau ingat itu kasihan gitu. Ya saya juga sebenarnya kasihan dengan diri saya waktu itu. Dari kecil nggak punya alam. Alamnya itu ya kalau umpama ke daerah lain nggak ketemu sama-sama jokamnya, juga kayak berada di, nggak ketemu masjidnya, nggak ketemu rumah, nggak punya alam. Jadi yang lain itu dianggap hewan apa. Iya betul.
Kan merasakan itu kan? Padahal Masya Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang iman, kata Allah, orang-orang iman, iman semua, nggak ada yang dibatasi. Ikhwah. Seandainya saya batin gitu, ya Allah, seandainya dari kecil saya paham inilah, enak ada di mana-mana. Bisa duduk bersama, bisa makan enak dengan orang. Ini hidup harus berpura-pura. Sampai lemah lembut dengan orang yang mestinya itu menjadi ibadah, nggak jadi ibadah. Karena sama-sama muslim, kita ngomong enak, lemah lembut kan sodako, senyum sodako. Ini jadi muspro semua, gua kabeh. Berapa tahun itu? Ya karena apa? Karena ya hanya berpura-pura. Sampai sodakoh itu hadiah sama orang. Itu bahasanya budi luhur. Tapi aslinya apa itu maksudnya? Itu kan maghraman. Itu seperti di ayat Quran disebut maghraman, ya kedua maghraman. Maghraman itu hilang-hilangan. Cara bahasa Indonesia apa ya? Maksud ngekei wong loh. Padahal seharusnya kalau kita niatnya ikhlas, benar, itu kan pahala, itu saudara muslim semua. Sholat, mereka sholat, ganjaran tok islim. Karena niatnya innamal a'malu binniyah nggak benar, jadi muspro kabeh, jadi ganjele jaran tenan. Salam juga biar itu malaikat. Kamu kafir, alhamdulillah. Jadi bertahun-tahun bayangin, Masya Allah, kesempatan pahala segitu lebarnya, amar ma'ruf yang segitu luasnya, nggak bisa duduk sama. Sampai ini curhatnya, curhatan cerita. Saya ke Mekah itu loh, berbulan-bulan tuh belum bisa ngilang. Sampai duduk di Masjidil Haram dengan guru pun syekh yang hafid, yang pada perasaan itu sih dorong iso resik. Saya batin sampai waktu, ya Allah, adhibil ba'sa'an qalbi, ya Allah, ini jelas penyakit parah, ini harus bersih dari hati saya, ya Allah. Sampai segitunya. Nggak bisa takdim kayak kepada keimaman. Padahal seharusnya lebih dari itu. Masya Allah. Saking mungkin sampai sekarang nggak usah ngancung, tapi apalagi yang masih apa tadi bahasanya tauriyah ada di dalam. Mungkin Anda masih 60-70% masih ngeblok. Padahal itu sudah bukan haknya. Karena Anda disesatkan, bukan diajak ke melontor melebu swarga bareng-bareng gitu. Itu hanya surga itu urusan kita sendiri. Nggak ada kolektif itu besok kemerutut tarik-tarikan tangan, itu mana dalilnya? Nggak ada. Besok orang akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah amalannya masing-masing. Bagaimana syafaat? Iya, memang ada syafaat nanti, tapi orang-orang tertentu dan di waktu di ujung itu sudah ribuan tahun itu urusannya dewe-dewe, sendiri-sendiri menerima bangkit dari kubur, menerima catatan amal, semua sendiri-sendiri. Nggak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Orang lari dari bapaknya, lari dari anaknya, lari dari istrinya, semua sendiri-sendiri. Setiap orang punya kesibukan ngurus siapa ini. Para nabi itu Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ini bukan nabi, bukan juga turunan nabi, bukan orang Arab, bukan ulama, penggaweannya offroadan. Misalkan ini nggak ada, udah diturunin sepedahan. Nah, kok bisa mau menjamin surga orang? Nggak bisa. Para nabi itu Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Orang ngurusnya nanti kalau sudah mendekati sirat itu, sudah terakhir. Sudah terakhir. Nggak ada pengurus surga neraka, itu nggak ada. Besok pengurus neraka itu namanya malaikat Zabaniyah, langsung dicincang lempar gitu. Pengurus surga ya malaikat itu nanti muka fitur surga. Nggak ada orang ngurusi narik-narik orang kecuali syafaat. Syafaat itu pun nunggu izin dari Allah.
nunggu izin, nunggu komando, dan nunggu orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah. Nggak sembarangan. Semua ada di tangan Maliki Yaumiddin, yang memiliki penuh hari kiamat itu Allah. Nggak ada berkutik, nggak ada orang berkutik di sana. Nabi Adam, semua para nabi takut semua, ngeri semua. Syafaat pertama didapat oleh siapa? Rasulullah. Nabi Adam takut, semua takut, semua takut. Nah, kok orang biasa mau mensyafaati? Mensyafaati itu apa tuh? Nulung. Pokoknya taat le swarga sok kowe ditolong. Tolong ning ndi? Sapa sing nulung? Ini yang perlu dipahami, itu namanya doktrin selama ini, memahami dalil, menggunakan dalil untuk mentakbid orang. Ngerti mentakbid? Memperbudak orang. Memperbudak itu membuat orang itu takluk, udah bergantung penuh, kayak nggak ada surga, nggak ada jalan lain, hanya satu-satunya jalan masuk surga sama neraka hanya lewat ini. Itu kalau sudah begitu udah wes kelepek wes. Orang awam nggak ngerti dalil, hanya ikut wes. Yo kelepek yo gak wani obah. Wis yakin wes iki swarga ning di sini. Lah ini yang kita kikis habis, ini nggak benar. Ini mendidik umat menjadi taklid buta, menjadi muqallid yang buta, mendidik umat menjadi asabiyah, mendidik umat menjadi hizbiyah, mendidik umat menjadi firqah, Nah, ini yang kita cermati untuk terus dibersihkan.